Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di hadapan kita sudah ada makalah kelompok 9 Psikologi Islam 1 yang ditulis oleh Abdur Ridho dan Fitania. Hal pertama yang kita cek pada makalah ini adalah referensi atau daftar pustaka. Daftar pustaka yang digunakan pada makalah ini ada 4. Ada 4 yang mana 2 berasal dari buku, 1 jurnal, dan 1 dari Wikipedia. Untuk referensi nanti tolong ditambah lagi, dilengkapi lagi. Kita langsung saja ke daftar isi. Daftar isi mungkin tolong dirapikan karena daftar isinya masih kurang rapi. Pendahuluan rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3. Apa pengertian tadarruj? Manfaat pembahasan atau manfaat penulisan untuk mengetahui pengertian tadarruj. Kemudian kedua, bagaimana tahapan dakwah Nabi. Ketiga, apa alasan munculnya tadarruj. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian atau tujuan penulisan makalah ini sudah sinkron, jumlahnya sama-sama 3. Baik, langsung ke pengertian graduasi dakwah. Graduasi berasal dari kata bahasa Arab yaitu tadarruj. Asalnya daroja. Daroja artinya berjalan perlahan-lahan. Bisa juga darija. Ini berasal dari bahasa Arab. Kemudian dari bahasa Inggris, tadarruj itu perkembangan atau kemajuan secara bertahap. Dalam bahasa Indonesia, gradual sendiri diartikan berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit. Jadi baik dalam bahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, graduasi memiliki arti yang sama, yaitu berangsur-angsur atau bertahap-tahap, sedikit demi sedikit. Tahapan dakwah Nabi atau tahap-tahap dakwah Nabi. Pertama, takwin, pembentukan. Kedua, tanzim dan tadbir. Ketiga, perpisahan, tahap perpisahan, pendelegasian, amanah, haji, wada. Tahap pembentukan atau takwin. Dalam tahapan ini utamanya adalah dakwah bil lisan atau tablik. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi ajaran tauhid, karena memang pada waktu itu di Mekah orang-orang kafir Quraisy itu menyembah berhala, tidak mengesahkan Allah. Mereka mempercayai sebenarnya adanya Tuhan, dan untuk menyembah Tuhan itu melalui perantara berhala. Hal tersebut yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dijelaskan dalam Asy-Syu'ara, berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah sayapmu atau berhina dirilah terhadap orang yang mengikutimu di antara orang-orang mukmin. Di sini saya melihat penulis sudah menyertakan ayat Al-Quran. Hanya saja karena ini mata kuliah hadis-hadis dakwah, maka hendaknya penulis menyertakan juga hadisnya agar tidak terkesan mata kuliahnya ayat-ayat dakwah, karena ada mata kuliah ayat-ayat dakwah, ada mata kuliah hadis-hadis dakwah. Jika dalam mata kuliah ayat-ayat dakwah, maka yang diperbanyak adalah ayat Qur'annya. Jika dalam mata kuliah hadis-hadis dakwah, yang diperbanyak adalah hadisnya. Tidak masalah di situ ada ayat Al-Quran juga, tapi yang diperbanyak adalah hadisnya. As-sabiqunal awwalun, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ini adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini bukan bin tapi binti karena perempuan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Hamzah. Baik. Langsung saja tahap penataan tandim bina. Dalam sejarah Islam, dakwah Nabi di Mekah 13 tahun. Waktu itu belum memiliki kesatuan dan kekuatan. Karena hal tersebut ketika hijrah ke Madinah. Ketika hijrah di Madinah, Rasulullah SAW membangun dapat dikatakan negara Islam. Dan Rasulullah SAW sebagai pemimpin serta uswah hasanah. Pada periode Mekah itu selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun. Walaupun di periode Madinah itu lebih singkat daripada periode Mekah, tetapi perkembangan pesat justru terjadi di Madinah. Penataan dan pengembangan dakwah, kemudian baik itu sosial, politik, keluarga, jadi segala aspek kehidupan. Rasulullah SAW dalam mengajarkan dakwah ketika di Mekah itu berangsur-angsur sesuai dengan turunnya ayat Al-Quran. Jadi tidak langsung syariat itu dibebankan sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Contoh, puasa Ramadan itu baru disyariatkan tahun 2 Hijriah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Artinya ketika Rasulullah 13 tahun berdakwah di Mekah itu belum ada puasa Ramadan selama sebulan penuh. Lalu puasa apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Puasa Asyura tanggal 10 Muharram, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga melakukan puasa Asyura. Nah, itulah hikmah kenapa syariat Islam itu diajarkan atau diturunkan secara bertahap. Jika di awal ketika berdakwah di Mekah sudah diberi syariat puasa Ramadan selama sebulan penuh, kemudian ada misalnya ilmu faraid, ilmu waris, hukum pidana bagi orang yang mencuri potong tangan dan seterusnya, maka orang pada zaman tersebut akan keberatan, sebagaimana yang terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Orang-orang Bani Israel ketika mendapat ajaran dari Taurat itu merasa keberatan. Begitu pula dengan kaum-kaum yang lain, yaitu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Hikmah yang lain dari turunnya ayat Al-Quran atau syariat secara bertahap adalah kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Para sahabat ketika mendapatkan satu ayat, dua ayat, mereka langsung menghafal. Jadi selama 23 tahun itu ayat turun berangsur-angsur. Bahkan ada banyak ayat yang turun diulang lagi. Kadang di periode Mekah turun, di periode Madinah juga turun. Jadi diulang 2 kali turun, ada seperti itu. Dan itu adalah kesempatan bagi para sahabat untuk mereview hafalan, untuk semakin mendalami. Itulah kenapa ajaran Islam sangat mudah diterima dan difahami oleh para sahabat. Tidak hanya difahami tetapi juga dihafal. Itulah mengapa pada tema ini kita membahas tentang tahapan-tahapan dalam berdakwah. Jadi kalau seandainya kita memiliki keluarga atau teman atau saudara yang baru masuk Islam, mu'alaf, maka jangan langsung dibebani dengan banyak kewajiban-kewajiban, bertahap. Rasulullah SAW pernah mengutus Mu'ad bin Jabal ketika ke Yaman. Rasulullah berpesan, "Wahai Mu'ad, apabila mereka
orang-orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, engkau temui, maka mintalah mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat, yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ketika mereka sudah mentaati dan istiqomah dengan hal tersebut, baru perintahlah dengan sholat 5 waktu. Ketika mereka sudah melakukan sholat 5 waktu, mentaatinya, baru perintahlah mereka dengan zakat. Ambil harta dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Kemudian jika mentaati, maka laranglah seseorang mengambil harta orang lain, yaitu mencuri atau merampok atau merampas atau mendolimi. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, ini hadis yang belum disampaikan oleh presentator. Mohon untuk presentator mencari hadis ini, kemudian masukkan dalam makalahnya. Kembali lagi ke makalah. Langkah-langkah Nabi yang dilakukan sampai di Madinah, pertama adalah membangun masjid Kuba. Ini bukan Qubda, harus diperbaiki, bukan Qubda tapi Masjid Kuba. Dan Masjid Nabawi di Madinah. Membentuk lembaga ukhuwah Islamiyah antara Muhajirin dan Ansor. Kenapa? Karena kaum Muhajirin ketika hijrah dari Makkah ke Madinah meninggalkan semua hartanya. Ada seorang sahabat yang kaya raya luar biasa, ketika hijrah ke Madinah meninggalkan semua hartanya dan memulai dari nol. Maka hal pertama yang dilakukan selain membangun masjid adalah menyatukan atau mengenalkan orang-orang Muhajirin dengan orang Ansor agar saling membantu antara satu dengan yang lain. Kemudian membuat piagam Madinah. Piagam Madinah ini piagam kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi Nasrani yang tinggal di Madinah. Jadi agar kaum muslimin dengan orang-orang ahli kitab bisa hidup damai. Tahap pelepasan pendelegasian amanah Haji Wada. Haji Wada ini adalah haji terakhir Rasulullah SAW sebelum Rasulullah meninggal. Maka pada saat itu syariat itu, ayat yang terakhir itu turun, sehingga Al-Quran sudah turun semua, lengkap, sudah sempurna. Nah ini pada saat ini kaum muslimin sudah mendapatkan segala hal yang dibutuhkan. Syariat-syariat sudah diturunkan, ayat Al-Quran maksudnya. Nah, ini ada hal yang perlu dikoreksi, yaitu penulisan titik. Setelah titik itu harusnya spasi. Alasan-alasan adanya tadarruj Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur bertahap, bukan serentak. Kemudian kedua, penetapan hukum atas beberapa kasus. Hadis tentang graduasi dakwah. Ini Rasulullah mengutus kepada Mu'adz bin Jabal. Berarti sudah pas. Makalah ini sudah menyertakan hadis yang saya minta tadi. Jadi kisah tentang perintah Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Bagus sekali. Kemudian yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah dan jangan persulit dalam menjalankan agama. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan. Tadi di rumusan masalah itu ada 3 poin, maka di kesimpulan itu harusnya ada 3 poin juga. Ini baru ada 2 poin. Tolong disesuaikan karena kesimpulan itu merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sebelum melanjutkan, ini adalah link untuk mengerjakan tugas s.id/pttpn s.id/pttpn. Dari makalah ini saya melihat ada beberapa poin yang menjadi catatan. Yang pertama, untuk referensi masih sedikit, 4, tolong ditambah sampai 7. Kemudian untuk kesimpulan itu masih belum menjawab semua rumusan masalah. Untuk hadis saya baru menemukan 2, tapi alhamdulillahnya tadi sudah disebutkan hadis perintah Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan ajaran secara bertahap. Itu karena hadis yang utama itu sudah dapat.
Kemudian yasiru wala tu'asiru, itu hadis riwayat Muslim, tadi juga sudah disebutkan. Tolong ditambah lagi, ditambah sebanyak-banyaknya. Kalau paling enggak ya 5 atau 7 lah, seperti itu. Cari saja hadis-hadis yang menggunakan metode tahrij yang sudah kita bahas sebelumnya. Di dalam Sahih Bukhari itu banyak sekali hadis berkenaan dengan hal tersebut. Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai. Nanti lengkapi ketika revisi agar makalah ini menjadi lebih baik lagi. Baik, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.